Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, demi Tuhan Yesus kami minta dan menasihati kalian. Kalian telah mendengar dari kami, bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang sudah kalian turuti. Tetapi baiklah kalian melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalian tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Yang dikehendaki Allah adalah supaya kamu semua kudus. Ia menghendaki agar kalian menjauhi percabulan. Hendaknya kamu masing-masing hidup dengan istrinya sendiri, dalam kekudusan dan kehormatan, bukan dalam keinginan hawa nafsu, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam hal-hal ini, jangan ada orang yang memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Sebab Tuhan akan membalas semuanya itu, sebagaimana dahulu telah kami katakan dan kami tegaskan kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan yang cemar, melainkan untuk melakukan apa yang kudus. Karena itu barang siapa menolak ini, bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan Roh Kudus-Nya juga kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai, biarlah banyak pulau bersukacita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh laksana lilin di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya dan akan melepaskan mereka dari tangan-tangan orang fasik. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah dan berdoalah selalu, agar kalian layak berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu, Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan yang bijaksana, selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang,
mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengarlah suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi tuan itu menjawab, "Sungguh, aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketika saya masih sekolah dulu di SMA, kalau ujian akhir sudah dekat, kami ramai-ramai mendekati, merayu teman yang paling rajin mencatat. Ya, terutama yang biasanya nakal, tidak pernah mendengarkan pelajaran, mencari saat untuk fotokopi, dan syukur-syukur 1-2 hari yang dipersiapkan sebelum ujian itu membuat kami lulus. Saudara-saudari, Injil hari ini mengingatkan kita ada hal-hal dalam hidup rohani yang tidak bisa dititipkan, yang tidak bisa dicari pada saat-saat terakhir kalau kita tahu waktu kita sudah mau habis. Makanya gereja dengan segala keterbatasan ini berusaha membuka kembali supaya walaupun terbatas kita bisa beribadah bersama. Tidak bisa nanti titip ya, kalau komuni elingo aku ya waktu kamu bilang amin ya. Tidak bisa titip komuni. Mau pengakuan dosa, titip aja dosaku nanti ya, biar diampuni sekalian. Males datang ya. Ada hal-hal di mana kita bisa mengalami ya, kerahiman ilahi. Ada berkat yang disediakan untuk kita, khusus untuk kita, yang tidak bisa kita mintakan titip ke orang lain. Kita bisa minta, "Tolong doakan saya Romo, doakan aku ya, nanti supaya gini lancar ya." Tapi ada hal-hal dalam pertumbuhan hidup rohani yang harus kita alami sendiri, yang harus kita bukakan dalam diri kita supaya rahmat Allah itu mau masuk. Makanya tidak ada sakramen yang bisa diwakilkan. Titip, baptis, titip ini dan itu. Karena ada saatnya, ya pintu sudah tertutup dan kita tidak bisa masuk dan akan hanya ada penyesalan. Semoga hari ini kita bisa belajar dari teladan Santa Monica. Tidak pernah menyerah untuk berdoa bagi suaminya dan bagi putranya. Dan Tuhan menganugerahinya karena akhirnya mereka berdua bisa membuka hati mereka untuk menerima pertobatan. Dan bahkan Santo Agustinus yang peringatannya akan kita rayakan besok ya, menjadi imam, uskup, dan orang kudus. Semoga Ekaristi yang selalu Tuhan beritakan kepada kita, di mana kita selalu diundang untuk dijamu oleh Tuhan sendiri, menguatkan kita, agar kita pun semakin merindukan kehadirannya, dan kita pun semakin membara dalam hati kita untuk membawa Yesus kepada sesama, dan sesama kita kepada Yesus.